Oke, what's up guys? Gue happy banget karena timnas kita kemarin bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang Arab Saudi itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bahas dulu dari line up-nya dulu deh. Ini debut pertama Martin Paes, terus juga backnya itu tiga Rizky Ridho, Kevin Verdong dipasang sebagai back juga, Jayzes karena kita tahu Jayzes sebagai kapten ya di tengah. Karena kita tahu banyak sekali back-back kita yang tidak bisa bermain seperti Jordi Almat, Justin Hubner juga karena Jordi cedera, Justin Hubner akumulasi kartu, Choaon dan Sandy Walsh sebagai wingback. Di depan itu ada Witan, Ragnar Oratmangun juga, terus strike. Nah di tengahnya itu Ivar, Tom Haye gitu. Ya so far sih permainan kita di babak pertama sangat bisa mengimbangi ya. Bahkan kita bisa curi gol lebih dulu itu di menit ke 19. Asis dari Witan ke Orat Mangun, itu di shoot Orat Mangun menggocek dua tiga pemain Arab Saudi ya ketipu, dan disambar di flag oleh Sandy Walsh. Gol untuk Indonesia dengan gol Sandy Walsh ini. Verdong dapat kartu kuning karena terlihat mengulur waktu, ya sebenarnya nggak perlu sih kalau menurut gue. So far di babak pertama Arab itu nggak bisa apa-apa sama kita. Dia cuman mungkin satu doang shoot on target. Memang position kelihatan menguasai. Build up Arab Saudi ini kelihatannya memang bagus sih dari strategi Mancini. Cuman memang para pemainnya kurang bisa menjalankan game plan dari Mancini ini. Ya dari kembali lagi ke kualitas pemainnya. Dan kita terbukti bisa efektif ngepres di babak pertama itu, jadi bisa tercipta gol dengan efektivitas pressing yang kita lakukan. Ini membuat Arab Saudi agak sedikit kesulitan untuk membangun serangan. Nah sayangnya di akhir menit itu di extra time 45+3 itu Arab Saudi bisa cetak gol itu lewat Al-Juwari. Itu gol dia di flag kena Verdong, shoot di luar kotak penalti di flag kena Verdong. Iya susah juga Martin Paes untuk nangkep bola yang kena di flag itu. Jadi keunggulan Indonesia tidak bertahan lama, 1-1 disamakan oleh Arab Saudi. Terlihat memang Arab Saudi bermainnya coba untuk memprovokasi, coba untuk bermain agak sedikit kasar. Sebenarnya di luar dari itu kita sangat bermain bagus di babak pertama. Kita create chance, kita juga ngepres, dan Arab Saudi pun gelabakan ketika menghadapi serangan-serangan yang kita berikan. Nah masuk ke babak kedua, ini terlihat memang mainnya ini kalau nggak salah di Arab itu malam ya. Tapi karena cuaca di sana sangat panas dan mayoritas para pemain-pemain kita main di Eropa yang cuacanya berbeda dengan Arab Saudi, itu kita lihat Tom Haye mukanya sampai merah kepanasan gitu. Patinama masuk menggantikan Witan dan juga Marcelino masuk menggantikan Tom Haye. Ini Tom Haye terlihat hampir cedera ya, gak tahu apakah dia kesakitan kakinya, lalu ditarik, masukkan Marcelino Ferdinand, Asnawi dan juga Patinama. Sebenarnya kita lihat di babak kedua ini permainan kita jauh lebih jelek dibanding babak pertama, karena terlihat dari stamina yang mulai agak ngedrop. Jadi Arab Saudi lebih istilahnya lebih menyerang lah, lebih menguasai bola pun, dan juga mereka punya total 14 tembakan sementara kita baru 3 doang. Dan mereka memanfaatkan bola-bola pragmatis, crossing, memanfaatkan tinggi badan mereka yang sayangnya kurang efektif karena kita punya Jayzes dan juga Martin Paes juga bagus untuk bola-bola atas. Memang Martin Paes sempat blunder ya, sekali dia mau build up mengoceh pemain Arab tapi kerebut, dia melakukan sliding tackle dan dikasih penalti. Ini sangat deg-degan banget itu di menit berapa itu gue lupa. Dan ternyata Martin Paes bertanggung jawab dengan melakukan save untuk penalti itu sendiri. Ya terbukti Paes benar-benar sempurna lah untuk debutnya karena bisa menghalau penalti ini. Gue apa ya istilahnya, wah gitu, wah banget karena kita dapat kiper yang standar kiper Eropa atau kiper kelas dunia gitu. Dia bisa terbukti 3 save yang didapatkan Martin Paes yang benar-benar big save.
satu dari penalti. Terus yang kedua itu shoot di luar kotak penalti dari Arab ke pojok itu bisa di save sama Martin Paes. Dan yang terakhir juga 1-on-1 dia bisa menghalau itu. Ya bener-bener pas top lah untuk debutnya kali ini. Gue kasih rating 9 bahkan, andai dia tidak melakukan satu blunder fatal itu. Tapi gak kebayang kalau blunder fatal itu, penalti itu tidak bisa di save oleh Paes. Wah itu pasti bakal dihujat netizen kita lah. Padahal sebenarnya gak salah Paes juga, karena memang dia tipikal yang build up dan jaraknya dengan Verdong itu jauh, jadi dia agak susah untuk passing, coba melewati. Sayangnya memang kaki kanannya ditutup oleh pemain Arab Saudi. Sandy Walsh juga bagus bermain, terus juga JEZ lah top banget sebagai kapten. Dan Verdong so far memang dia tidak terlalu kelihatan karena memang difokuskan untuk sebagai center back, jadi dia lebih bertahan, Nathan yang lebih maju. Memang kalau misalnya Verdong lebih maju, itu akan bantu serangan, tapi ternyata Verdong cukup deliver ya sebagai center back. Memang agak kesusahan untuk bola-bola atas, tapi overall dia oke banget sih untuk nambal ya pemain yang posisinya biasa tinggalkan Hafner. Nah yang gue kritik adalah masuknya Asnawi dan juga Rizky Ridho ya. Asnawi menggantikan Sandy Walsh dan Rizky Ridho digantikan oleh Ferrari. Ini membuat malah kita agak sedikit lebih ngedrop di kanannya gitu, karena terbukti Ferrari masih agak grogi karena memang Sandy Walsh juga dia sangat membantu pertahanan, sedangkan Asnawi memang punya speed. Itulah kenapa Sintayong masukkan Sandy Walsh sebagai starting dan juga Rizky Ridho, karena memang ketenangan mereka dan efektivitas postur juga membantu dari segi defense juga ya. Tapi so far walaupun kita dapat hasil imbang, yes, which is not bad, karena gue bangga dengan timnas ini. Dan memang ekspektasi kita lah harus dengan hasil ini maka mereka harus menghadapi Australia. Itu yang akan berat, nanti kita bikin previewnya. Tapi so far untuk game kali ini Martin Paes sih, dan juga Tom Haye mungkin benar-benar sentral banget ketika Tom Haye bermain dan tidak bermain. Peran Haye itu penting banget. Dia pengalur bola, memotong serangan, bener-bener di tengah itu. Setelah Tom Haye diganti itu bener-bener ngedrop banget. Kita lebih main mengandalkan counter dan dari sayap gitu. Stroik berkali-kali dapat peluang, dia dapat 1, 2, 3 kali counter yang salah ambil decision. Masih mentah banget pemain ini, dan kita memang butuh striker yang bener-bener tajam lah. Ragnar keren banget mainnya, dia bermain fighting spiritnya keren, dan juga golnya itu dia coba ngelewati para pemain juga. Ya so far sih keren sih Ragnar. Memang strike yang agak kurang sih, kurang banget di pertandingan kali. Harusnya dia dapat 1 gol lagi Ragnar itu dari counter yang dikasih ke strike, tapi memang passingnya agak sedikit pelan, jadi bisa diantisipasi oleh pemain Arab gitu. Ya so far sih strike harus berkembang lah. Marcelino nggak kelihatan karena main sebagai pengganti juga. Witan cukup oke seperti biasa atas kerjanya. Nathan pun juga ya good lah. Sementara Verdong juga sangat bagus posisi center back. Dengan hasil ini kita berada di peringkat keempat atau ketiga ya, sama-sama 1 poin dengan Arab Saudi. Di Bahrain menang kemarin lawan Australia 1-0 ya. Australia dapat kartu merah dan gol beruntungan lah buat Bahrain. Jepang bantai Cina 7-0. Ya kalau melawan Australia nanti kita bahas previewnya, tapi dengan hasil ini hasil positif lah, kita dapat 1 poin. Ya not good di kandang Arab Saudi. Memang cuaca dan juga faktor-faktor lain itu mempengaruhi banget di pertandingan ini. Oke, segitu dulu review pertandingan Indonesia dan Arab Saudi kali ini. See you di video selanjutnya. Good job timnas. Job.